Shalom semua warga kerajaan. Saya mau beritahu kalau kita memberitakan kerajaan Allah, kita ini dalam order dari kerajaan yang berbeda dengan dunia ini. Dan kerajaan Allah bukan terdiri dari kata-kata, bukan soal makan minum, tapi terdiri dari kuasa, kebenaran, damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus. Kita melihat kehidupan daripada 7 diaken yang pertama dalam gereja mula-mula di Yerusalem ya. Bukan di Roma, Antioquia yang lain, Yerusalem. Dan kita lihat di situ bahwa salah satu tokohnya bernama Stefanus, artinya mahkota kemenangan. Dia penuh dengan Roh Kudus dan penuh dengan iman. Luar biasa, punya honest report. Punya yaitu catatan rekor yang baik. Saudara yang kasih dalam Tuhan, firman Allah mengatakan dengan jelas bagaimana sejumlah besar orang menjadi percaya akibatnya, dan juga sejumlah besar imam, para pemimpin daripada orang-orang Israel menjadi percaya. Stefanus penuh dengan karunia, perhatikan, full of grace, full of power. Ayat ke-8 ya, kita lihat bagaimana full of faith. Faith di sini saudaraku juga full of grace, penuh kasih karunia. Karena itu di dalam saudara mengerti ini, orang yang biasa jadi luar biasa. Orang yang ordinary jadi extraordinary. Memang saudara dan saya bukan orang yang luar biasa, kita biasa-biasa aja. Tapi Tuhan yang luar biasa bekerja melalui kita. Dan kita tahu Stefanus ini full of the word of God. Saudara mau dipakai Tuhan, kita baca dalam Kisah Rasul 7, itu khotbah terpanjang. Dalam kisah para rasul. Lebih dari Petrus, lebih daripada Paulus, saudaraku. Dan kita lihat bagaimana dia menjelaskan, yaitu mulai Musa dan kemudian David sampai kepada Kristus. Semuanya berpusat pada Kristus. Kalau orang dipenuhi Roh Kudus cuma cerita tentang Yesus, tidak tentang diri kita sendiri. Dan dia juga bukan cuma full of the word of God, dia juga penuh dengan miracles, full of miracles. The gift of miracles itu diberikan saudaraku, supaya kalau orang tidak percaya berita yang kita sampaikan, mereka akan percaya dengan tanda-tanda yang terjadi. Karena Tuhan menyertai kita dan Tuhan memerintahkan kepada kita. Pertama, heal the sick, sembuhkan orang sakit. Kedua, cast out demons, usirlah roh-roh jahat. Itu perintah buat semua orang percaya, saudara. Semua murid, tidak buat semua manusia. Yang ketiga, cleanse the leper. Berapa banyak saya ketemu pemuda atau pemudi yang jadi rendah diri karena psoriasis, belum sampai kusta saudara ya, itu bisa disembuhkan, yang dunia tidak bisa menyembuhkan. Dan terakhir, raise the dead. Itu perintah, bukan alegori ya, bukan hiperbolik, tetapi itu perintah Tuhan. Kalau Tuhan memerintahkan, apa Pak Ari bisa ngalami koma sudah, mati belum, tapi sebentar lagi. Karena kedatangan Tuhan sudah sangat dekat. Kalau yang lainnya sudah, saudaraku. Ya, saya pernah ketemu dengan seorang yang keluar sisik, seperti sisik besar-besar. Saya tanya, di rumahmu ada benda-benda antik? Ada guci yang dulu tempat untuk penyembahan. Gambarnya naga, saudaraku. Ketika itu dihancurkan dalam nama Yesus, penyakitnya sembuh. Banyak hal yang dunia tidak bisa lakukan, warga kerajaan akan melakukannya. Seperti Stephen. Tetapi dimulai dengan pelayanan mengurusi janda-janda miskin. Lakukan itu dan hati Tuhan bersama dengan engkau. Immanuel, Tuhan menyertai Anda. Be filled with faith, grace and Holy Spirit. God bless you. Amin. Shalom warga kerajaan. Sekali lagi shalom. Saya yakin dan percaya bahwa kabar kita hari ini sangat luar biasa. Dan kita hari ini juga memperingati Kongsi Vacai. Dan kita mengucapkan Kongsi Vacai buat saudara-saudara kita yang merayakan Singji Kuala. Nanti setelah ibadah kita bagi-bagi ampau ya. Oke, sebelum kita mau masuk lebih lagi di dalam ibadah kita, mari sama-sama kita mau berdoa dulu. Kami mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan buat kasih setiamu dalam kehidupan kami. Di mana pada hari ini Tuhan kami datang untuk datang memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Meninggikan Engkau Tuhan di dalam ibadah hari ini Tuhan. Dan biarlah Tuhan
Lewat pujian penyembahan kami, hadirat-Mu benar-benar dinyatakan, kuasa-Mu benar-benar nyata di tempat ini. Lawatan-Mu benar-benar terjadi dalam kehidupan kami. Hidup kami tidak sama serupa dengan yang dulu lagi, tapi Tuhan mengubahkan hidup kami menjadi baru Tuhan. Karena Yesus Kristus yang berkuasa di dalam kehidupan kami. Kami berdoa, di mana kami berdoa Tuhan pada hari ini, kami berdoa untuk kota kami, Bondowoso. Tuhan berkati udara tanah, Engkau berkati Tuhan. Kami minta hujan awal, pertobatan yang besar, keselamatan yang besar terjadi buat kota ini, buat bangsa kami. Tuhan lawat, Tuhan pulihkan, Tuhan berkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa juga buat setiap para pemimpin-pemimpin rohani kami. Bapak Timotius Arifin bersama istri, Tuhan berkati, Tuhan memberikan kekuatan, kesehatan dalam kehidupan mereka. Tidak lupa kami berdoa buat Bapak Gembala kami di tempat ini, buat Pak Herman Lipi bersama istri dan keluarga. Tuhan berkati hamba-Mu, Tuhan berikan hikmat, pewahyuan yang baru, kapasitas, otoritas Tuhan terus Tuhan tambahkan hidupnya. Agar Tuhan dia mengembalakan di tempat ini, membawa sidang jemaat-Mu dipertunangkan kepada Kristus Yesus. Terima kasih Bapa, berkati kekuatan kesehatan dalam kehidupannya Bapa. Berdoa juga buat kami yang hadir pada hari ini Tuhan. Kami rindu Tuhan untuk bersekutu dengan Engkau lebih lagi. Kami rindu untuk memandang wajah-Mu. Kami rindu Tuhan untuk berjumpa dengan Tuhan secara pribadi. Terpuji dan termulia nama-Mu Tuhan. Di saat kami menaikkan pujian penyembahan kami, kuasa-Mu benar-benar nyata di tempat ini. Terpuji dan termulia nama-Mu Bapa, kekal untuk selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kami datang Tuhan, datang memuji menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Tuhan, Engkaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus Allah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Tuhan, Engkaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus Allah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Engkaulah pengharapan dalam hidup kami Tuhan. Tuhan, Engkaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus Allah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Engkaulah pengharapan kami Tuhan, Engkaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus Allah
nyanyikan pujian ini dengan segenap hati. Yesus, kami memuji menyembah-Mu Tuhan di tempat ini. Sekali lagi nyanyikan nyanyian ini dengan iman. Haleluya Tuhan. Mulut kami penuh dengan pujian kepadamu Yesus Tuhan. Ya Yesus Tuhan. Sekarang hariku penghormatan kepadamu ya Allahku. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hariku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hariku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Sepanjang hari kami memuji-Mu Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Kami memuji-Mu Tuhan, mulut kami penuh pujian. Kami menyembah-Mu Yesus, kami sembah Kau. Kami tinggikan Engkau Yesus, kami muliakan Engkau. Oh, sebab Kaulah Tuhan, sebab Kaulah Allah yang kami sembah. Segala pujian hanya bagi-Mu, segala pengagungan kami bagi-Mu. Yesus, Yesus, oh yang masih haleluya Yesus, kami sembah Kau, kami agungkan, kami muliakan Engkau Yesus selama-lamanya Tuhan. Kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Biarlah setiap pujian penyembahan kami Tuhan, itu sungguh-sungguh menyenangkan hati. Dan biarlah pujian penyembahan kami Tuhan menjadi dupa yang harum yang berkenan kepadamu Yesus. Sebab Kau Allah yang layak ditinggikan, sebab Kau Allah yang layak kami sembah Tuhan. Yesus, Yesus. Shkarabarabakana masyanalamu, hiya masyanalamamu. Haleluya Yesus. Shirabakarababakana lamashi. Segala pengagungan kami hanya bagi Yesus. Hadirat-Mu Tuhan, Kau sanggup menjamah kami di tempat ini Tuhan. Hadirat-Mu menjamah kami Tuhan. Hirabakaraya shinaramamu. Haleluya, haleluya Yesus. Kami sembah Kau Yesus Tuhan. Haleluya. Oh God, I worship You. Oh God,
tangan bagi Tuhan. Worship you, oh, oh God, I worship you. Be glorified and magnified, oh God, I worship you. Oh God, I worship you. Oh God, I worship you. Be glorified and magnified. Oh God, I worship you. Oh God, I worship you. Oh God, I worship you. Be glorified and magnified. Oh God, I worship. Be glorified, be glorified and magnified. Oh God, I worship you once again. Be glorified and magnified. Oh God, I worship you. Berikan tepuk tangan bagi Allah, kita katakan haleluya. Haleluya Tuhan. Sebab tidak ada Allah seperti Engkau yang layak kami tinggikan. Hanya Kau yang layak dipuji dan diagungkan. Terpuji dan termulia nama-Mu Bapa, kekal untuk selama-lamanya. Yang siap memuji Tuhan lebih lagi katakan amin. Saudara siap memuji Tuhan lebih lagi? Haleluya. Saya percaya bahwa hidup kita tidak pernah akan sama lagi karena Kristus yang ada di dalam hidup kita. Amin. Engkaulah satu-satunya sumber dari segalanya, sumber dari segalanya. Kau kebenaran kami Tuhan, Kau kebenarannya selalu ku pegang. Kau keyakinanku bersinar terang. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Engkaulah satu-satunya sumber dari segala-galanya dalam hidup kami Tuhan, sumber dari segalanya. Kau kebenaran yang selalu kami pegang Tuhan, Kau kebenaran yang selalu ku pegang. Kau keyakinanku bersinar terang. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama.
berkuasa untuk ku hidup, hanya menyenangkan-Mu. Oh Tuhan, Engkaulah alasan untuk ku hidup, hanya menyenangkan-Mu. Engkaulah alasan kami, Engkaulah alasan untuk ku hidup, hanya menyenangkan-Mu. Oh, Engkaulah alasan untuk ku hidup, hanya menyenangkan-Mu. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Kami tahu sungguh, ku tahu sungguh, anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Haleluya. Engkau ajaib bagi kami Tuhan. Segala perbuatan-Mu sungguh ajaib dalam kehidupan kami. Haleluya Tuhan. Sebab tidak ada Allah seperti Engkau. Perbuatan-Mu besar dan ajaib dalam hidup kami. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak tertanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku, segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atas hidup kami. Oh, hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, meminta selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak tertanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah dalam hidup kami Tuhan. Haleluya Tuhan. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku. Oh, hanya Kau yang layak ditinggikan. Yesus, Yesus Tuhan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, meminta selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Haleluya Yesus. Haleluya.
Tuhan memerintah. Haleluya Yesus, Kau sumber kekuatan kami Tuhan. Haleluya Tuhan Yesus. Raja mulia, haleluya Tuhan, Engkau Raja mulia dalam hidup kami. Kami bersyukur dan bangga Tuhan memiliki Allah seperti Engkau Tuhan. Karena Kaulah satu-satunya sumber pengharapan dalam kehidupan kami. Kami mau terus berharap kepadamu Tuhan. Haleluya Tuhan. Kepadamu, Kau perlindungan dan kekuatanku. Ku berdoa kepadamu, Engkau tandu keselamatanku. Aku berharap kepadamu, Kau perlindungan dan kekuatanku. Engkau berdoa kepadamu, Kau tandu keselamatanku. Engkaulah Tuhanku, Engkaulah Rajaku, Engkaulah benteng dan perisaiku. Hatiku rindu menyenangkanmu, ku sembah sujud kepadamu. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuhanku, Engkaulah Rajaku, Engkaulah benteng dan perisaiku. Hati kami rindu Tuhan, hatiku rindu menyenangkanmu, ku sembah sujud kepadamu. Engkaulah Tuhan kami, Engkaulah Tuhanku, Engkaulah Rajaku, Engkaulah benteng dan perisaiku. Hatiku rindu, hatiku rindu, katakan menyenangkanmu Tuhan, menyenangkanmu, ku sembah sujud kepada Kaulah Tuhan, oh Kaulah Tuhanku. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan, akui Dia sebagai Tuhan dan Raja dan sumber kebenaran. Oh Tuhan, hatiku rindu, hatiku rindu menyenangkanmu, ku sembah sujud kepada Kaulah Tuhanku, Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kaulah benteng dan perisaiku. Hatiku, oh,
hatiku rindu menyenangkan-Mu Tuhan. Amin. Ku sembah sujud kepada, ku sembah sujud, ku sembah sujud kepada, ku sembah sujud, ku sembah sujud kepadamu. Mari berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita, sorak-sorai kemenangan. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat hari ini Engkau ada di tengah-tengah kami. Kami merasa bersyukur kami masuk dalam suasana yang sangat istimewa, yaitu perayaan Tahun Baru Imlek, di mana kami melihat kemurahan demi kemurahan Tuhan nyatakan bagi kami semuanya. Hari ini pun Engkau akan berfirman bagi kami untuk menguatkan, bahkan sukacita yang lebih lagi Tuhan curahkan dari sorga atas kami Tuhan. Kami boleh menikmati Tuhan setiap hari dalam kehidupan kami. Bukan hanya detik ini saja, melainkan setiap langkah kehidupan kami ada penyertaan Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur. Kami akan mendengar firman-Mu dan izinkan kami menjadi seorang murid di mana kami akan taat dan terlebih melakukan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya dan siap mendengar firman Tuhan katakan bersama-sama, amin. Tepuk tangan paling meriah buat Tuhan kita. Silakan duduk Bapak Ibu. Ya, puji Tuhan. Shalom semuanya. Haleluya. Sinien kuaile. Gongsi pacai ya. Saudara, ini hari yang istimewa. Coba lihat kanan kirinya saudara. Sampai buat dia tersenyum kalau belum mau tersenyum. Haleluya. Sebab hari ini adalah hari yang sangat istimewa. Haleluya. Siapa yang siap mendengar firman Tuhan? Haleluya. Saudara, kita hari ini merayakan persis ya tanggal 22. Itu tahun baru Imlek. Tahun baru China. Nah, saudara, saya mau bagikan begini bahwa ternyata dalam konteks tahun baru China itu saudara sesuatu yang nanti saya bagikan kepada setiap kita supaya kita mengerti bahwa ini bukan berbicara soal agama tertentu ternyata ya, tetapi soal adat atau budaya yang sudah lahir dari leluhur kita. Ya, saya punya opa orang Chinese asli saudara ya di Manado sana saudara. Makanya namanya Lipi. Itu kalau dilihat sejarah orang Manado enggak ada namanya Lipi. Makanya Margali, jadi dicarilah saudara yang bisa bahasa Indonesia gitu ya. Li, apa artinya Li? Enggak tahu gitu ya. Artinya kemudian diperpanjang jadinya Lipi gitu saudara ya. Sama di sini ada Marga Tanu Seputra, Tanu Sudibyo gitu ya, dan seterusnya. Nah saudara, tahun 2023 dalam kalender China itu adalah tahun kelinci air. Ya, nanti kita akan melihat apa maksudnya. Nah, dimulai pada 22 Januari dan berakhir pada 9 Februari 2024. Jadi beda dengan tahun Masehi. Nah, kelinci dalam astrologi Tiongkok itu melambangkan kesabaran dan keberuntungan. Berbahagialah saudara yang sabar hari ini untuk menanti janji Tuhan. Berbahagialah saudara yang tetap setia ibadah di tempat ini sekalipun doamu belum dijawab oleh Tuhan. Karena saya yakin saudara, orang yang sabar itu adalah orang yang disayang Tuhan. Amin. Dan saya yakin saudara, keberuntungan demi keberuntungan seperti halnya firman Tuhan katakan, bahwa kehidupan orang yang melayani, melakukan firman Tuhan, hidupnya akan berhasil dan juga Tuhan akan bilang beruntung. Haleluya. Kalau beruntung itu saudara, artinya begini saudara, tidak diduga-duga berkat itu tiba-tiba datang. Beruntung saya, tiba-tiba lewat di alun-alun, ya ketemu sama kawan lama, kemudian memberikan saya proyek, itu beruntung saudara ya. Jadi tanpa disangka-sangka kita mendapatkan keberuntungan. Nah, yang juga berarti begini bahwa tahun kelinci 2023 itu akan membawa kedamaian dan juga kesuksesan. Perihal ini kita harus amini. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Nah, saudara, perlu saudara ketahui juga begini. Seperti tadi saya bilang, ini bukan berbicara soal agama. Ternyata saudara, saya selidiki. Tahun baru Imlek ini ada dua versi memang. Ya, tapi kita bukan menganut versi yang kedua. Versi yang pertama itu begini saudara. Itu berdasar Kaisar Huangdi yang diyakini oleh orang Tionghoa dan sebagian besar orang Tionghoa dunia ya,
bahwa hitungan Imleknya yaitu tahun 2697 sebelum Masehi. Ya, dan kalau ditambah sekarang itu adalah tahun 2023, jadi jumlahnya adalah 4720 tahun mundur ke belakang. Jadi tidak ada kaitannya saudara dengan agama. Nah ini yang berbahaya saudara ya. Dimana kadang-kadang saudara kita ragu untuk merayakan Imlek. Karena apa Pak, ini kan berbicara agama, penyembahan berhala. Nah ini ada versi yang kedua ternyata saudara. Bahwa berdasar versi Konghucu. Nah mereka meyakini bahwa tahun baru itu lahir dari agama Konghucu. Bukan ternyata. Jadi ada dua versi ya. Nah diyakini oleh pengikutnya atau kepercayaan Konghucu di Indonesia dan di Asia Tenggara, hitungan Imleknya adalah 551 sebelum Masehi. Jadi kalau di total sekarang jatuhnya itu jumlahnya 2574 tahun. Nah sekarang tergantung begini saudara ya, bahwa apa yang kita yakini hari ini, kalau saya sih menganut paham yang pertama gitu ya. Tidak ada unsur agamanya, tidak ada unsur penyembahan berhalanya. Yang jelas ini adalah tahun hitungan orang-orang Tionghoa. Ya, kalau hitungan Masehi itu awal Yesus lahir. Ya makanya sebelum Masehi, Isa al-Masih gitu ya. Nah hari ini saudara saya mengajak kita tetap bersukacita di dalam Tuhan. Amin. Karena saya dasarkan begini, kita baca dulu ya. 1 Korintus pasal yang 1 Korintus pasal 8 ayat yang kedua dan ketiga saya bacakan. Jika ada seorang menyangka bahwa ia mempunyai sesuatu pengetahuan, maka ia belum juga mencapai pengetahuan sebagaimana yang harus dicapainya. Tetapi orang yang mengasihi Allah, ia dikenal oleh Allah. Saudara, ayat ini berbicara begini saudara, bahwa ada banyak orang yang menyangka dia punya pengetahuan, tetapi dia tidak mau belajar gitu ya. Dia belum mencapainya, tetapi dia seolah-olah sudah mencapainya. Nah ini bahaya saudara ya, bahwa pengetahuan apalagi soal kebenaran, ketika seorang sudah mengaku dia tahu akan kebenaran, tapi dia tidak menjalani kebenaran, ini yang bahaya. Karena saya menemukan begini saudara, leluhur-leluhur kita zaman dahulu, itu ternyata punya gaya hidup yang sangat luar biasa. Ya, nanti saya akan bagikan makna atau nilai yang terkandung dalam perayaan Imlek ini. Yang dimana saya katakan begini saudara, bahwa seluruh kebenaran itu adalah milik Allah. Dan kita tahu bahwa itu adalah kebenaran sampai Tuhan dimuliakan. Jadi kebenaran itu tidak akan berupa kebenaran kalau tidak memuliakan Allah. Saudara pernah dengar cerita Robin Hood ya? Pernah ya? Apa yang dia lakukan saudara? Baik. Dia menolong orang miskin, tapi dengan cara apa saudara? Tidak benar. Merampok orang kaya, memeras orang kaya. Tujuannya baik, tetapi caranya salah. Itu bukan kebenaran. Makanya baik belum tentu benar, tapi yang benar pasti baik. Nah, hasil yang kita dapatkan dari tradisi nenek moyang kita itu saudara, saya dapatkan nilai-nilai yang sangat luar biasa yang tidak bertentangan dengan firman Allah. Artinya begini saudara, Tuhan sudah taruhkan di dalam kehidupan hati nurani seseorang, di mana kita diciptakan serupa dan segambar dengan Allah, dan nilai itu masih melekat dalam diri kita. Waktu kita belajar tentang orang Majus, banyak penafsiran saudara, itu bukan hanya dari media Persia saja, tetapi juga dari orang China gitu ya, dari orang dari timur, dari India, orang-orang bijak saudara. Di mana mereka ketika tahu tentang kebenaran, ada connecting, ada hubungannya saudara. Sehingga saudara ketika Yesus lahir sebagai sang raja, mereka pun tahu bahwa itu adalah kebenaran. Nah saudara kasih Tuhan, saya mau bagikan begini saudara, bahwa saya baca ulang ya, dan kita tahu bahwa itu adalah sebagai kebenaran sampai Tuhan dimuliakan, kita dikenal oleh Allah dan menyatakan kasih dan wujud Allah dalam hidup kita kepada orang lain. Kalau saudara disebut orang Kristen, wah saya orang Kristen tahu kebenaran, tapi saudara belum berdampak kepada orang lain, itu belum komplit saya katakan. Ya, saudara jadi orang percaya masih sombongnya minta ampun, masih pelitnya minta ampun saudara. Itu berarti begini saudara, kebenaran belum menghidupi saudara. Saudara hidup dalam kebenaran, artinya sudah percaya
rajin ibadah, tapi masih melakukan dosa dan menjadi batu sandungan. Sehingga orang tidak bisa datang kepada Yesus. Karena apa? Kita yang jadi batu sandungan. Bahkan mungkin ada pendeta yang jadi batu sandungan. Itu belum komplit, saudara. Makanya Tuhan katakan, jika ada seorang menyangka bahwa ia mempunyai sesuatu pengetahuan, maka ia belum juga mencapai pengetahuan sebagaimana yang harus dicapainya. Ya, saudara mengerti sampai di sini ya. Artinya begini, saudara, bahwa pengetahuan yang kita dapatkan itu sampai kepada tindakan melakukan firman Tuhan. Bukan hanya sekedar basa-basi. Nah, hari ini saudara saya akan bagikan apa yang kita dapat pelajari, saudara, dari perayaan Imlek. Ya, setiap tahun pasti kita merayakan Imlek ya. Apa yang dapat kita pelajari dan nilai-nilai kebenaran yang luhur itu, saudara, harus kita tiru. Kalau yang buruk jangan. Ya, kalau adat budaya, tradisi, baik itu leluhur kita yang tidak dalam kebenaran, jangan dilanjutkan. Tapi yang punya nilai-nilai kebenaran, itu harus kita lanjut. Saya yakin begini, saudara, manusia ketika jatuh dalam dosa, itu tabiatnya untuk berbuat jahat. Ya, pasti kecenderungannya mau berbuat jahat terus, saudara. Tapi ada yang membekas dalam diri seseorang, yaitu hati nurani. Siapa di sini, saudara, yang melihat, mungkin beberapa hari kemarin kita melihat orang yang psikopat gitu ya. Tapi hanya 1-2, saudara. Coba saudara rata-rata lihat penjahat-penjahat yang ada di penjara gitu ya. Kamu mau enggak bertobat? Mau. Karena apa? Dia punya hati nurani, ya. Dia punya hati nurani yang masih tulus, yang mau hidupnya jauh lebih baik. Cuma caranya enggak bisa. Caranya enggak bisa. Nah, saya mau beritahu kepada saudara bahwa cara yang paling jitu dan paling ampuh itu adalah datang kepada Yesus. Amin. Datang kepada Yesus sesulit apapun, baik dalam keluarga, dalam rumah tangga, dalam hal karakter kita yang susah diubahkan, saudara. Suami yang tidak pernah berubah atau sulit untuk diubahkan, istri yang cerewet dan terus cerewet. Tuhan gimana ngubahnya? Tidak akan bisa, saudara. Datang kepada Yesus, serahkan kepada Yesus. Sebab Yesus sanggup mengubah dari yang tidak bisa menjadi bisa, dari yang tidak mungkin menjadi mungkin. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Serahkan kepada Tuhan. Nah, perayaan Imlek hari ini yang pertama yang saya mau bagikan adalah sarana untuk menyatakan kasih Allah. Yohanes 13 ayat 34 saya bacakan. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Saudara yang kasih Tuhan, saya pernah nonton film kartun, ya, Tom and Jerry ya. Satu kali, saudara, mereka kan sering kejar-kejaran gitu ya. Makanya ketika seorang yang tidak cocok, wah ini ibaratnya seperti kucing sama tikus di rumah gitu ya. Nggak cocok, saling berantem, saudara. Nah, bagaimana mendidik seseorang, saudara, yang supaya saya melihat ada namanya anjing ya, anjing yang mereka biasanya bertiga itu ada di dalam cerita itu, saudara ya, Spike ya. Terima kasih Pak Daniel ya. Itu mau mendamaikan. Dan saudara, apa yang mereka anjing Spike ini lakukan? Mengajarkan supaya tikus ini belajar untuk menyukai kucing. Saudara, apa yang terjadi? Ternyata, saudara, ya memang tidak bisa. Pertama bisa, kedua bisa. Terakhir ketiga kali, saudara, begitu praktek, udah lama-lama tetap enggak bisa. Sama juga kucing, saudara, ya. Tom ini diajari, Thomas, ya, diajari supaya tidak mengganggu si tikus, si mouse ini, saudara, ya. Nah, ternyata, saudara, si Thomas ini pun enggak bisa. Karena apa? Memang tabiatnya seperti itu, saudara. Nah, seperti halnya ayat ini, saudara. Ketika manusia jatuh dalam dosa, untuk disuruh mengasihi itu enggak bisa. Makanya Tuhan katakan, aku memberi perintah baru. Seolah-olah perintah ini baru datang, baru dinyatakan, sebenarnya sudah lama ada. Karena tabiat manusia yang susah untuk berubah ini. Maka Yesus dengan kuasanya, saudara, mengatakan, aku memberi perintah baru. Supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku mengasihi kamu. Mengasihi sampai berkorban. Yesus, saudara, mengasihi kalau tidak sampai berkorban, tidak akan bisa kita ini selamat. Butuh pengorbanan. Bagaimana Pak saya bisa mengasihi istri, Pak? Istri saya ini cerewet banget. Bagaimana saya bisa mengasihi suami? Suami saya sangat-sangat susah untuk diubahkan. Bagaimana saya bisa mengasihi tetangga yang selalu usik dengan keluarga saya?
Ternyata intinya begini saudara, butuh pengorbanan. Nah, biarlah di tahun baru Imlek ini ya, kita ini mulai belajar untuk berkorban. Itu artinya saudara ya. Berkorban saudara. Untuk merubah seseorang harus berkorban. Saya sering katakan begini saudara. Mengampuni, mengasihi itu bukan sampai kepada orang-orang yang dekat kepada kita. Tetapi juga sampai kepada mengasihi musuh-musuh kita. Yang setuju katakan amin. Itu baru kasih. Nah, saya yakin saudara sebentar nanti anak-anak muda ya sudah disiapkan angpau, kira-kira gitu ya. Saudara mengasihi atas dasar apa? Cuma memberi. Ya, saya di Batam saudara, setiap kali Imlek itu bersama dengan teman-teman rombongan saudara, berapa mobil datang ke rumahnya si A, ke rumahnya si B. Saudara. Ya itu tradisi kami. Dan waktu diberi mereka, ya kami juga punya perselisihan, punya beda pendapat. Tapi waktu datang keongki-keongki saudara, selamat tahun baru Imlek itu saudara. Mereka kasih amplop kepada anak-anak. Ya tanpa harus minta imbalan, dikasih saudara. Karena itu tradisi yang baik loh. Saudara jangan sampai begini, memberi atau mengasihi kepada seseorang ada syaratnya. Yesus saudara tidak ada syarat, bahkan dia berkorban untuk menyelamatkan kita. Belajar daripada Yesus. Kemudian ciri-ciri orang yang mengasihi Allah. Saya berikan tanda begini saudara. Yang pertama itu adalah suka mengampuni. Katakan bersama saya, suka mengampuni. Saudara tidak ada alasan, Pak, yang dia lakukan itu sangat besar Pak. Sangat-sangat memedihkan hati saya. Saya ini sudah terasa sakit. Makanya saudara, Tuhan bilang kan begini, penganiayaan atau penyesatan itu ada, harus ada. Tapi saudara celakalah orang yang mengadakannya. Saudara jangan khawatir saudara dengan orang-orang yang selalu ingin mencelakakan kita, ingin menjatuhkan kita. Karena itu ada hukum alamnya sendiri. Mereka pasti kena ya. Nah yang kita lakukan tugasnya cuma satu saudara. Mengampuni, mengasihi kembali kepada mereka. Karena apa saudara? Karena ini adalah kasih Allah. Jadi ciri daripada seorang yang memiliki kasih Allah itu adalah suka mengampuni. Nanti saudara baca ayatnya di rumah. Kemudian dia suka juga berdamai. Ya, tidak suka berantem saudara ya. Sudahlah saya cari jalan tengah. Saya mau berdamai. Itu orang yang ada kasih Allah. Waduh saudara sekarang ini susah orang suka berdamai ya. Apalagi saudara lihat di TV-TV saudara ya, selebritas A sama si B lagi berantem. Enggak bisa berdamai saudara. Karena apa? Memang enggak punya kasih Allah saya bilang. Hanya kasih manusia yang sangat terbatas. Nah kalau saudara dan saya punya kasih Allah, pasti saudara akan mencari begini jalan keluar. Udahlah saya mau damai. Ya, saya mau tidak ada perselisihan atau masalah dalam kehidupan saya. Nah selanjutnya saudara suka tinggal dalam hadirat Tuhan. Kenapa dia harus tinggal dalam hadirat Tuhan? Karena dia akan mendapatkan kekuatan saudara ketika dia dalam hadirat Tuhan. Ya makanya saudara penting sekali di sini. Saya selalu katakan bahwa ibadah kita ini separohnya itu pujian, penyembahan untuk mengantar saudara menikmati hadirat Tuhan. Ya. Makanya jangan pernah begini, wah ibadah masih puji-pujian, belum ibadah masih puji-pujian, belum firman. Saudara akan mendapatkan berkat separuh nanti. Ya, ibadah itu saudara dari awal sampai akhir. Kalau separuh ibadah kita puji-pujian artinya begini saudara, puji-pujian itu penting buat kita. Amin. Di hadapan Tuhan itu penting buat kita, ibaratnya seperti tanah gersang yang disirami air. Saudara kalau pernah merasakan kepanasan, kegerahan, ketika minum air yang dingin dan menyejukkan, itu rasanya plong banget ya. Nah seperti itulah ketika kita menikmati hadirat Tuhan saudara. Kita sudah masuk ke dalam satu dimensi di mana saat ini saudara Roh Kudus sedang bekerja. Makanya gereja-gereja yang menghargai Roh Kudus, yang menempatkan Roh Kudus di dalam kehidupannya, itu pasti mengalami pertumbuhan yang luar biasa. Ya, demikian juga anak-anak Tuhan yang menghargai Roh Kudus dan menikmati hadirat Tuhan. Karena begini saudara, saya melihat kehidupan daripada Daud ya, yang mengalami persoalan berat dalam kehidupannya. Bayangkan dari kecil dia ditolak ya. Dia juga dipercaya hal yang sangat kecil, hanya mengembalakan 2-3 ekor kambing domba. Dia juga sering diejek-ejek oleh kakaknya waktu dia datang ngantar
Ya dia pekerjaannya sebagai Gojek gitu ya. Cuma nganter makanan buat kakaknya. Kakaknya bilang gini, kamu ngapain kemari? Kamu cuma lihat-lihat aja ya. Itu dihina saudara. Nah apa yang dilakukan Daud untuk mengatasi tekanan yang berat dalam kehidupannya? Cuman satu saudara. Dia suka berada dalam hadirat Tuhan. Ya, hadirat-Mu memenuhiku. Hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Hanya kemuliaan-Mu. Saudara, saat Daud mengalami keletihan baik jasmani rohani saudara, obatnya cuma satu. Dia menikmati hadirat Tuhan. Makanya kasih Allah mengalir. Ketika dihina, aku tetap mengasihi abangku Eliab. Ketika dihina, aku tetap mengasihi Saul yang setiap hari mengejar-ngejar dia untuk membunuh. Ketika dia masuk hadirat Tuhan, dia bisa mengampuni orang tuanya. Saya yakin saudara, orang-orang seperti ini yang punya kasih Allah yang luar biasa ini, itu akan diangkat tinggi oleh Tuhan. Yang setuju katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Nah kemudian suka berkorban. Suka berkorban saudara. Saudara, hal yang paling indah yang mewarnai dalam kehidupan kita itu adalah suka berkorban. Saudara lihat orang-orang kaya top dunia saudara. Pernah satu kali Bill Gates ketahuan. Dia ngantri saudara ya untuk membeli sesuatu makanan di pinggir jalan. Bayangin saudara, sekelas Bill Gates. Dia cukup santai dengan pakaian sederhana juga. Rata-rata kan orang sudah kaya saudara, wah enggak mau ngantri, maunya shortcut, maunya dilayani lebih dahulu dan lain sebagainya. Tidak saudara. Tapi saudara, orang yang punya hati Tuhan, dia pasti hidupnya tetap berkenan atau memperkenankan diri kepada Tuhan. Tidak mau berlebih. Ya, tidak mau berlebih saudara. Saya berdoa juga, makanya saya katakan begini saudara. Saya saudara untuk menjaga hidup saya agar tidak sombong ya. Untuk menjaga hidup saya agar tetap saudara tidak keluar daripada kehendak Tuhan. Saya masih melakukan hal-hal yang kecil saudara. Dan ini saya melihat kehidupan dari gembala-gembala yang lain juga saudara. Saya masih tetap nyapu, saya tidak menjadi harus diantar dibawakan tasnya kira-kira seperti itu saudara. Harus dipersilahkan duduk. Enggak saudara, saya apa adanya. Supaya apa? Mengukur diri saya. Supaya tidak menjadi sombong. Karena ada zaman sekarang saudara, pendeta itu sudah dikawal. Ada bodyguardnya. Sudah tidak mau makan di bintang 5. Ya kaki 5 maksudnya saudara ya. Maunya di bintang 4 gitu saudara ya. Tidak mau saudara, karena apa? Sudah merasa hebat. Saya nih siapa berbeda. Dan seterusnya saudara. Ini membahayakan buat kita. Makanya saudara, ciri-ciri orang yang punya kasih Allah itu adalah dia suka berkorban. Amin. Coba tunjuk teman sebelahnya, ayo jadi orang yang suka berkorban. Memang berkorban ini tidak enak, sakit saudara ya. Sakit saudara. Tapi saya percaya saudara, kita mau merayakan Imlek hari ini, mau meniru orang tua kita. Saya melihat orang-orang tua kita zaman dahulu itu luar biasa. Memberikan legacy, warisan saudara. Kadang-kadang mereka saudara, ya kalau saudara lihat banyak ilustrasi mereka tidak mau makan supaya anaknya makan. Mereka tidak mau menikmati hidup senang supaya anaknya senang. Ini budaya yang sangat bagus. Ya, kita jangan sampai begini saudara. Wah kita meninggalkan legacy buat generasi kita. Kita yang hidup enak, anak kita sengsara. Itu berbeda saudara. Ayo jadikan saudara budaya ini menjadi budaya yang terus turun-temurun saudara. Sehingga begini, ini akan terus diwariskan kepada generasi kita. Kita senang saudara pasti melihat anak-anak kita tidak sombong ya. Kita senang saudara, saya senang lihat anak-anak saya tidak sombong. Tidak merasa lebih daripada yang lain. Tidak merasa bahwa harus dilayani, tidak saudara. Tapi kita senang melihat generasi yang hidup dalam takut akan Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Oke, yang kedua, saya cepat saja saudara. Yang kedua adalah sarana untuk mempraktekkan pengucapan syukur. Atau mengucap syukur. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Nah saudara lihat gambar ini. Biasanya Imlek saudara,
itu ada ucapan syukur. Hari ini pun kita ada ucapan syukur. Ada beberapa teman yang bilang gini, Pak saya tidak bisa ikut ibadah karena apa? Karena saya harus ada keluarga, saya ketemu keluarga. Oh bagus saya bilang. Itu adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Mengucap syukur dengan keluarga, makan bersama dengan keluarga. Karena apa saudara? Kita saat ini sudah kehilangan pengucapan syukur. Ya, mengucap syukur dalam bentuk apa? Ya bisa ke panti asuhan, bisa makan, bisa kebersamaan, berdoa bersama-sama. Karena apa? Karena ini sesuatu yang sangat luar biasa. Saya melihat saudara nenek moyang kita lakukan itu. Dan tradisi turun-temurun itu turun saudara di dalam kehidupan kita juga. Ya, saya suka saudara nonton film-film Motherland ya. Di tanah Tiongkok sana. Mereka yang hidup di desa sederhana saudara. Tapi mereka ucapan syukurnya sangat luar biasa. Ya, kebersamaannya sangat luar biasa saudara. Itu budaya yang sangat bagus. Sangat-sangat harus kita tiru saudara. Ya, jadi saudara yang kasih Tuhan, praktekkan ini dalam kehidupan kita. Karena di balik pengucapan syukur itu ada kuasa. Amin. Saya kembali ingatkan waktu Yesus saudara menghadapi harus mereka, Yesus memberi makan 5.000 orang laki-laki, belum lagi yang lain sekitar 10.000 dan lebih saudara. Ya, dan apa yang Yesus lakukan? Hanya 2 ekor dan 5 ketul roti. Dan itu diangkat. Dan Yesus cuma katakan begini, bukan simsalabim berubah jadi banyak, tidak saudara. Tapi dia katakan, Bapa aku mengucap syukur. Dia menengadahkan tangan dan juga mukanya ke atas, mengucap syukur. Apa yang terjadi saudara? Begitu itu diturunkan, maka saudara mujizat terjadi. Demikian juga dalam kehidupan kita. Ayo mulai mengucap syukur. Apapun yang terjadi. Apapun yang terjadi. Ayo nyanyi. Di dalam hidupku selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Amin. Dalam segala hal. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Saudara, tembok Yeriko diruntuhkan. Itu karena apa saudara? Bukan ditombak, bukan dibom saudara ya. Tapi apa? Puji-pujian. Maka di balik puji-pujian ini ada ucapan syukur. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Nah, itu ucapan syukur saudara. Jadi kuasa pujian yang ada di dalamnya pengucapan syukur itu akan meruntuhkan tembok sebesar Yeriko. Saudara, terkadang saudara musuh-musuh di depan kita, penghalang-penghalang di depan kita tidak bisa dikalahkan memang. Caranya gimana saudara? Berikan ucapan syukur. Tuhan aku berterima kasih. Aku menghadapi ujian, persoalan, aku tetap mengucap syukur. Haleluya. Dan apa yang terjadi saudara? Masalah yang kau hadapi, saya yakin itu akan Tuhan selesaikan, bukan kita yang selesaikan. Amin. Tuhan yang bekerja, bukan kita. Dia yang akan berperang di depanmu. Dia akan menolongmu saudara. Ucapan syukur. Pak, enak dia Pak yang menganiaya saya Pak. Tidak ada masalah saudara. Karena setiap hal saudara, hukum dunia ini aja ada hukum karma ya. Apalagi seneng saudara lihat auto karma saudara. Baru aja dia jelek-jelekkan orang, kemarin kan ada cerita gitu ya saudara ya. Saya buka saja di sini. Barusan itu sudah menghina-hina. Maaf, Alkitab saudara ditaruh di pantat, dikentuti lagi saudara. Auto karma terjadi. Tiba-tiba stroke saudara. Itu ada loh, lagi viral ya. Ada saudara. Ya itu senang kita dengar ya, tapi Tuhan sebenarnya tidak berkehendak seperti itu ya. Kadang-kadang kita pun saudara tidak menghargai, tapi Tuhan tetap berikan kita kesempatan saudara. Makanya begini saudara, persoalan orang mau menghina, persoalan orang mau jahatin kita, bukan urusan kita saudara. Dia urusan sama Tuhan. Urusan kita adalah begini saudara, kita akan tetap terkoneksi dengan Tuhan sehingga mujizat juga tetap ada dalam kehidupan kita. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Nah, mengucap syukur dalam kesesakan ini penting. Ya banyak orang hanya bisa mengucap syukur ketika semuanya aman-aman, ya omset naik, usaha lancar, keluarga baik saudara. Tapi jarang kita mengucap syukur
2 Korintus pasal 12 ayat 10. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus, sebab jika aku lemah maka aku kuat. Rasul Paulus katakan aku senang dan rela. Wow, kita kalau punya hati seperti Rasul Paulus senang banget ya. Hadapi apapun tetap tersenyum. Haleluya. Hadapi apapun tetap bersuka cita, tetap senang. Karena apa? Persoalan yang paling besar dalam kehidupan kita bukan ketika kita kehilangan pekerjaan, bukan ketika kita kehilangan omset, bukan saudara. Tapi persoalan terbesar dalam kehidupan kita ketika kita sudah kehilangan Yesus dalam kehidupan kita. Kalau sudah kehilangan Yesus saudara, tidak ada damai sejahtera, tidak ada kekuatan, bahkan tidak ada keselamatan. Tapi semuanya tempat ini saudara mengucap syukur sekalipun kau menghadapi apapun. Di tempat ini saudara diajak untuk mengucap syukur melalui pujian. Wah, kitalah umat pemenang, kita umat pemuji. Sementara di rumah lagi ada masalah nih. Persoalan berat nih, pulang dari gereja nih ada masalah lagi loh. Tapi kita berani memujikan lebih dari pemenang dalam segala perkara. Wah, itu luar biasa saudara. Di sini saudara akan diajar untuk praktek mengucap syukur. Makanya sering-sering datang ke gereja. Ayo, tepuk pundak teman sebelahnya saudara. Jangan lupa ya ke gereja ibadah minggu ya. Jangan tinggalkan ibadah saudara ya. Jangan tinggalkan ibadah. Karena apa saudara? Ada pengucapan syukur di dalam dan saudara kembali dikuatkan. Yang ketiga, cepat saja ya. Yang ketiga begini saudara. Sarana memberi penghormatan kepada orang tua. Karena ini penting buat kita ya saudara. Berkat itu dicurahkan juga, Tuhan katakan bahwa salah satu 10 titah Tuhan dalam kitab Keluaran saudara. Itu adalah apa saudara? Khusus di spesial dibagikan. Hormatilah orang tuamu. Saya pernah katakan begini saudara. Bahwa kita tidak setuju, tidak sepaham dengan pendapat atau paham dari orang tua saudara. Boleh. Tapi jangan saudara tidak menghormati. Saudara harus tetap respect. Saya tetap hormat kepada orang tua saya. Ketika dia pun saudara tidak sepaham dengan saya. Karena ini berkat. Berkat yang sudah turun-temurun. Nah, orang tua kita, nenek moyang kita saudara dalam sejarah Imlek katakan demikian. Saudara, berapa banyak saudara ketemu orang tua waktu Imlek itu hati saudara merasa tenang kembali ya. Sekalipun orang tua kejam gitu saudara ya. Saya juga punya orang tua saudara yang berbeda pendapat, enggak apa-apa saudara. Yang penting saya respect dan hormat kepada orang tua. Apa yang terjadi saudara? Keluaran 20 ayat 12. Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya apa saudara? Lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Saudara, jangan pernah menyimpan dendam kepada orang tua. Apalagi sakit hati. Jangan saudara. Mereka adalah orang yang Tuhan pakai untuk melahirkan kita di bumi ini. Saudara, mau tidak mau, suka atau tidak suka, harus hormat. Karena apa? Ini berkaitan dengan berkat, bukan hanya berkat jasmani, tapi umur panjang juga ya. Umur panjang saudara. Saya yakin saudara, umur panjang bukan hanya ditentukan juga bukan soal makanan yang saudara asup supaya saudara sehat, tidak. Tetapi umur panjang juga diberikan kepada orang-orang yang menghormati orang tua. Saya berdoa momen Imlek ini saudara datang kepada orang tua. Bukan hanya angpau nalai, ya bukan saudara ya. Tapi bersyukur saudara punya orang tua yang tetap memperhatikan. Sekalipun orang tua saudara, mungkin saudara jarang sependapat, jarang punya komunikasi. Tapi saudara, ini adalah momen penting. Nah, ini gambar ini menunjukkan begini, memang diajarkan terus dalam budaya tahun baru Imlek saudara. Diajarkan terus. Bahkan saudara yang dari Jakarta, wah tante ya, anaknya datang, senang sekali. Wah dari mana-mana datang ya, kumpul bersama. Untuk apa? Cuma mau ketemu orang tua saudara. Menghormati orang tua. Saya yakin saudara bahwa ketika kita menghormati orang tua, maka berkat juga mengalir. Mazmur 133 saya bacakan. Ayat 1 sampai dengan 3. Persaudaraan yang rukun. Nyanyian ziarah Daud. Sungguh alangkah indah, alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Kemudian
seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah apa? Kita baca sama 2-3. Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk apa? Selama-lamanya. Haleluya. Ini yang akan Tuhan curahkan bagi kita. Nah, dalam tahun baru Imlek ini saudara ya, kita harus menyikapi ini dengan pengucapan syukur. Amin. Harus ada bentuk praktek ya, dan momen ya, timing di mana kita bisa hari ini juga minta anugerah daripada Tuhan melalui orang tua kita, termasuk juga pemimpin-pemimpin rohani, orang tua rohani ya tentunya saudara ya, yang berjaga-jaga atas kehidupan saudara. Itu kata firman Tuhan saudara ya. Jadi yang selalu mengawasi dan membimbing kita itu juga termasuk orang tua rohani kita. Saya sebagai hamba Tuhan di tempat ini saudara, saya tidak akan pernah berhenti saudara untuk membagikan kebenaran. Dan tentunya begini saudara, saya juga harus praktek terlebih dahulu. Jangan sampai begini saudara, gajah di belangkoni. Pak Herman bisa ngomong menghormati orang tua, tapi anaknya gitu ya, tidak menghormati orang tua, bahaya saudara ya. Tapi puji Tuhan saya punya anak-anak yang luar biasa ya. Saat ini saudara, anak saya sudah bekerja di Jakarta. Ya, dan saya ajar saudara. Ya, ini saya cerita saja, kebetulan dia ada di sini ya. Saya tidak malu untuk cerita. Dia hadapi persoalan di tempat pekerjaan saudara ya. Jadi sampai ditekan dan lain sebagainya. Saya bilang saudara, itu biasa. Saya bilang papa pun sama. Jadi hadapi tekanan yang bertubi-tubi sedemikian rupa, dijelek-jelekkan, dihina-hina, diinjak-injak. Itu yang saya pernah alami saudara. Tapi saya bilang saudara kepada anak saya, papa tetap bertahan. Sudah mau quit. Memang pernah saudara waktu saya di Surabaya, ada tanda yang Tuhan berikan, saya harus quit. Saya harus resign dari pekerjaan, dari pelayanan awal saudara. Karena apa? Sudah jelas tandanya, oh saya harus keluar. Saya baru berani keluar. Kalau belum saudara, saya belum berani. Karena apa? Saya bisa melangkahi Tuhan. Saya bisa melangkahi Tuhan. Dan apa yang terjadi saudara? Ketika kita punya respect yang baik terhadap pemimpin kita, orang yang Tuhan taruh di atas kita, termasuk pemerintahan kita, peraturan yang ada, kemudian orang tua, pimpinan kita, orang-orang yang Tuhan tempatkan sebagai orang-orang yang lebih rohani daripada kita saudara. Tanpa memusingkan keadaan yang sedang terjadi. Saya yakin saudara, berkat-berkat di sana dicurahkan. Dan saya bisa buktikan saudara, apa yang saya dapatkan hari ini saudara. Itu karena apa saudara? Karena saya merespek yang baik kepada orang-orang yang Tuhan taruh di atas saya. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Jadi jangan begini juga saudara, wah ini Pak Pendeta katakan kamu harus hormat. Tapi saudara sebagai orang tua semena-mena juga kepada anak. Salah juga saudara ya. Harus benar-benar bisa mendidik anak-anak dengan baik. Sehingga begini saudara, anak saudara yang saudara didik tidak mengatakan gini, apa aja bukan cuma bisa ngomong aja, kok nasihati saya. Jangan juga ya saudara ya. Yang harus saudara lakukan adalah, ayo kita menjadi orang yang berkenan. Nah momen Imlek ini saudara, kita jadikan, ayo kembali saudara, kita berada di dalam kebenaran. Ya, saya yakin ini semuanya ada di Alkitab ya. Dan itu bisa ada di tradisi nenek moyang kita, itu luar biasa loh saudara. Itu bisa bertahan loh sampai sekarang. Dan budaya-budaya seperti ini harus kita pertahankan juga sampai kepada generasi kita. Jadi saudara, saya undang pemain musik untuk maju ke depan. Sesuatu yang kita dapatkan dari Imlek ini ya, perayaan tahun baru Imlek ini adalah, yang pertama itu adalah sarana untuk menyatakan kasih Allah. Pertanyaannya begini saudara, sudahkah ada kasih Allah dalam kehidupan kita? Ya. Yang kedua adalah sarana untuk mempraktekkan pengucapan syukur. Sudahkah kita bisa mengucap syukur? Bukan untuk hal-hal yang baik yang terjadi, tapi ketika kita berada dalam kesesakan, sudahkah kita bisa mengucap syukur? Yang ketiga adalah sarana untuk memberi penghormatan kepada orang tua. Ayo saya undang kita bangkit beri bersama-sama. Haleluya. Saya yakin saudara, ketika kita merayakan Imlek, saya berdoa untuk
mengingat 3 hal ini ya. Ayo supaya kasih Allah dalam kehidupan kita ada. Kemudian ayo kita mengucap syukur senantiasa. Dan yang terakhir, kita punya rumus berkat yang luar biasa, yaitu memberikan penghormatan kepada orang tua. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku tetap cinta Yesus. Ku tetap cinta Yesus selamanya. Oh, ku mau cinta. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidup, katakan ku tetap cinta Yesus. Ya Tuhan, ya Aba, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, ya Aba, Bapa, ini aku anak, pakailah. Mari sekali lagi katakan ya Aba, oh, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencana. Pakailah, oh, pakailah sesuai dengan, pakai hidupku Tuhan, pakailah sesuai dengan rencana. Berikan tepuk tangan paling meriah buat Tuhan kita. Sorak-sorai kemenangan. Haleluya. Terima kasih Bapa. Engkau Tuhan yang terus mengingatkan kami kembali, di mana ketika kami masuk tahun baru Imlek ini Tuhan, kami merasakan sukacita yang besar. Bukan sekedar celebration atau euforia semata Tuhan, melainkan kami punya makna tersendiri ketika kami merayakan tahun baru Imlek. Tuhan mengajarkan kepada kami untuk tetap memiliki kasih Allah. Kasih di mana tahap sampai berkorban. Tahap di mana kami harus bisa mengampuni, suka berdamai Tuhan. Bapa, ajarkan juga kami dalam momen ini Tuhan, untuk selalu mengucap syukur. Apapun yang terjadi, kami akan tetap berkata Tuhan Yesus baik. Dan kami akan tetap bersemangat, tidak terpengaruh dengan keadaan yang kami alami. Sebab hidup kami penuh dengan pengucapan syukur. Demikian juga Tuhan, kami Tuhan mau berada terus di dalam rencanamu, yaitu menghormati orang tua, pemimpin-pemimpin yang sudah Tuhan taruh di atas kami, baik itu pemimpin rohani, pemimpin jasmani kami. Terima kasih Bapa, berkati umat-Mu dengan firman-Mu yang Tuhan sudah sampaikan melalui hamba-Mu. Hamba-Mu yakin Tuhan punya rencana-rencana besar, dan di tahun baru ini Tuhan, kami juga akan menikmati berkat yang baru, berkat yang besar, berkat yang luar biasa di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya dan mendapatkan berkat yang luar biasa, katakan bersama-sama, amin. Tuhan Yesus berkati, haleluya.
Oke, sebelumnya saya ucapkan Gongsi Facai Sinyen Kuaile. Terakhir mungkin dengan kata-kata angpau nalai kali ya. Salah ya. Oke, semoga di tahun baru ini kita semakin diberikan berkat, kemakmuran bersama-sama dalam tentunya. Terima kasih Pak Gembala atas firman-Nya. Kita sudah diajarkan, kita diberi anugerah oleh Tuhan bahwa kita sudah memiliki kasih dari Allah. Kita dituntut untuk mengucap syukur dan menghormati orang tua. Sebentar lagi kita akan memberikan persembahan. Persembahan pertama itu adalah persembahan umum, dan persembahan kedua untuk persembahan perawatan gedung. Mari kita berdoa, kita angkat kedua amplop kita sebagai tanda kita menghormati Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih atas firman yang telah Engkau sampaikan pada hari ini. Biarlah semua firman itu dapat tertanam di hati kami dan kami bisa melakukan sesuai dengan keinginan-Mu Bapa. Sebentar lagi kami akan menabur untuk pekerjaan-Mu Tuhan. Biarlah taburan ini berkenan di hadapan-Mu Bapa. Terima kasih Yesus, kami alaskan doa ini. Amin. Berikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji-muji Allah kita. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut, lalu percaya kepada Tuhan. Memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji-muji Allah kita. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut, lalu percaya kepada Tuhan. Yesus cinta saya, Yesus cinta kamu, Yesus cinta semuanya, firman-Nya digenapi. Yesus cinta saya, Yesus cinta kamu, Yesus cinta semuanya, firman-Nya digenapi. Ju Yesu I want, Ju Yesu I need, Ju Yesu I come, sensi jikau suo. Ju Yesu I need, Ju Yesu I need, Ju Yesu I come, sensi jikau suo, sensi jikau suo.
Selanjutnya saya mengundang, mungkin bisa Espro bantu, untuk adik-adik sekolah minggu atau remaja yang belum menikah, ayo maju ke depan, sama-sama yuk. Mau dapat angpau enggak? Ayo berdiri di depan ya. Ayo orang tuanya masing-masing ajak ya. Di sini di bawah. Berapa orang? Semuanya ya, ayo. Kalau enggak, ayo Yitro juga yang belum menikah. Edi jangan ya. Ayo. Ya, ada lagi. Fitri, ayo jangan malu-malu. Termasuk Olivia. Melisa mana? Waduh. Siapa lagi? Ada enggak? Ini adik-adik kita ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ya. Oh, waduh, pendetanya duluan dikasih. Wah, ya. Pendetanya istimewa ya. Tenang, semuanya pasti dapat ya. Semuanya pasti dapat. Oke. Ya, Bapak Ibu yang mau bagi angpau, mohon istri saya itu, pendetanya juga ngasih ya. Pendetanya merayakan gongsi pacai. Ayo kasihkan satu-satu semuanya. Ju Yesu I need, Ju Yesu I want, Ju Yesu I ta, senting kau suo. Ju Yesu I want, Ju Yesu I want, Ju Yesu I need, Ju Yesu I ta, senting kau suo. Ju Yesu I want, Ju Yesu I need, Ju Yesu I ta, senting kau suo. Tuhan memberikan sabar, haleluya, mulutku untuk memuji-muji Allah kita. Banyak orang akan melihat. Ayo kita bangkit berdiri bersama-sama yuk. Kita menari buat Tuhan. Lalu percaya kepada Tuhan. Amin. Yesus cinta saya semuanya. Yesus cinta saya. Ayo tunjuk temannya. Yesus cinta kamu. Yesus cinta semuanya. Firman-Nya digenapi. Yesus cinta saya. Ini saweran ya. Yesus cinta kamu. Yesus cinta semuanya. Belum selesai sudah, belum. Ayo lanjut. Haleluya. Tuhan memberikan. Tuhan memberikan. Semua tepuk tangan. Nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji-muji Allah kita. Semuanya sukacita ya. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut, lalu percaya kepada Tuhan. Katakan Yesus cinta saya, amin. Yesus cinta saya, Yesus cinta kamu, Yesus cinta semuanya. Firman-Nya digenapi. Yesus cinta saya, Yesus cinta saya, Yesus cinta kamu, Yesus cinta semuanya. Yesus cinta semuanya. Firman-Nya digenapi. Firman-Nya digenapi. Firman-Nya digenapi. Firman-Nya digenapi. Pulanglah dalam kasih karunia daripada Tuhan.
Tuhan bekerja atas usaha pekerjaan dalam keluarga dan rumah tanggamu. Apapun yang dikerjakan oleh tanganmu Tuhan buat berhasil. Dan kemanapun kakimu melangkah kami menjadi milik pusakamu. Dan terima berkat ini dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Yang percaya diberkati kata bersama-sama. Amin. Tuhan Yesus berkati.